Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak Bapak semua yang berada di rumah diberikan kesehatan, diberikan ilmu, diberikan rezeki yang banyak ya. Salawat beriringan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke, langsung saja Bapak pada hari ini akan menjelaskan tentang lanjutan gerak dasar atletik. Nah, di sini pembelajaran penjas kelas 5 kita lanjut tentang gerak dasar atletik ya. Yang kemarin adalah sampai tentang permainan lari estafet melempar bola ya. Lari estafet melempar bola. Nah, sekarang kita lanjut yaitu tentang yang pertama permainan melempar bola ke gunungan. Nah, permainan ini langsung saja Bapak jelaskan ya. Permainan ini merupakan kombinasi gerak berlari, melempar, dan berjalan mundur. Nah, ini dikombinasikan ya. Nah, permainan melempar bola ke gunungan ini adalah suatu permainan beregu yang membutuhkan kecermatan dalam melempar. Nah, selain itu, permainan ini juga membutuhkan kerjasama yang baik dalam satu kelompok. Jadi kita butuh kerjasama yang baik ya. Permainan ini melempar gunungan sebenarnya adalah permainan tradisional. Berarti di zaman dahulu ya, di kampung-kampung, mungkin di kota pada saat sekarang ini udah jarang ditemukan karena zamannya sudah berubah. Banyak main gadget semua ya. Nah, kalau zaman Bapak dulu banyak permainan tradisional. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu permainan lempar gunung ya. Nah, ini bentuk gambar lapangan dan bentuk garis-garisnya. Di sini ada garis pertama yaitu garis start, yaitu sekitar 10 meter sampai garis kedua batas lemparan. Nah, di sini 10 meter ya dari jarak garis start ke batas lemparan. Terus batas lemparan ke regu penjaga itu adalah 5 meter. Nah, di sini bentuk lapangannya seperti ada 3 garis batas. Nah, di sini ada 2 regu pelempar dan regu penjaga. Nah, di sini Bapak jelaskan. Yang pertama cara permainannya, kita yang pertama harus buatlah garis start. Nah, garis batas lemparan dan tempat untuk meletakkan gunungan. Nah, jarak garis start ke batas lemparan ini yang tadi Bapak jelaskan itu 10 meter. Nah, jarak dari batas lemparan ke gunungan adalah 5 meter. Nah, yang kedua, siapkan 10 balok tipis atau pecahan genting atau batu pipih ya. Bisa kita aplikasikan nanti dengan macam-macam, mau kayu atau apa mungkin ya, tumpuan tutup botol minuman bisa juga ya. Nah, 10 biji ya. Selanjutnya Bapak akan membagi menjadi 2 regu dengan jumlah yang sama ya. Mungkin 15-15 ya, dibagi 2 ya, cewek dan perempuan. Nah, kedua regu tersebut melakukan switch atau shooten ya. Regu yang menang berdiri di belakang garis start. Nah, regu yang menang ini disebut dengan tim pelempar. Nah, regu yang kalah berjaga di dekat gunungan. Nah, nanti akan ditumpuk yang tadi batu pipih tadi akan ditumpuk 10 biji. Nah, regu yang menang berhak menjatuhkan gunungan tersebut. Nah, jadi itu disebut dengan regu pelempar ya. Nah, semua pemain
regu pelempar berdiri di belakang garis start. Nah, ini ya seperti di gambar, regu pelempar di belakang garis start dengan membawa bola tenis ya. Nanti di sekolah ada. Nah, saat aba-aba mulai, pemain pertama berlari dari garis start sampai batas lemparan. Nah, ini udah maju satu orang ya. Sudah maju satu orang, dia memegang satu bola tenis. Kemudian pemain pertama melempar bola ke gunungan. Nah, dia akan melempar bola yang sudah ditumpuk tadi oleh tim regu penjaga. Nah, yang kemudian pemain kedua, ketiga dan selanjutnya melakukan hal yang sama seperti yang pemain pertama. Nah, setiap pemain yang sudah melakukan lemparan tetap berdiri di belakang garis batas lemparan. Nah, apabila dari semua anggota regu tidak ada dapat merobohkan gunungan, maka terjadi pergantian tempat. Nah, kelompok pelempar bertukar tempat menjadi regu penjaga. Nah, jika salah satu anggota regu dapat menjatuhkan gunungan, maka semua anggota regu pelempar berada di garis batas lemparan. Segera melakukan jalan mundur hingga ke garis start. Nah, saat gunungan roboh, regu penjaga segera menyusun kembali ya, regu penjaga menyusun kembali gunungan tersebut. Nah, setelah gunungan itu sudah tersusun rapi lagi, regu penjaga mengejar regu lempar. Nah, dia akan mengejar regu lempar tadi yang sudah merobohkannya tadi ya. Nah, jika ada salah satu regu pelempar yang tertangkap, maka seluruh anggota mendapat hukuman. Hukumannya yaitu macam-macam. Nanti kita buat macam-macam di sini dicontohkan, yaitu pertama menggendong regu penjaga dari garis start ke regu ke gunungan. Cuma 5 meter aja jaraknya ya. Oh enggak, 15 meter jaraknya ya. 10 5 ya, dari garis start ke gunungan itu 10 ditambah 5 jadi 15 meter, dekat lah ya. Jadi kalau nggak mau digendong ya lari secepat-cepatnya dengan gerakan yang lincah, maka tidak akan tertangkap ya. Seru ya kayaknya ya kalau dimainkan ini. Nah, mudah-mudahan bisa kita praktekkan di sekolah ya. Kalau sudah wabah pandemi ya, berdoa semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut yang kedua, yaitu permainan melempar bola ke kaki teman. Nah, di sini adalah kombinasinya ada lari, ada lempar dan lompat. Nah, ini termasuk juga dalam atletik, ini semuanya atletik ya. Lari, lempar, lari ada lari estafet itu termasuk atletik, lempar turbo ada. Terus lompat, lompat jauh ya, macam-macam. Banyak sekali atletik ini. Nah, ini Bapak jelaskan cara permainannya. Permainan ini merupakan tadi yang Bapak jelaskan kombinasi gerak berlari, melempar dan melompat. Nah, permainan melempar bola ke kaki teman dimainkan dengan 2 regu. Nah, satu regu berada di dalam lingkaran, regu yang akan dikenai bola. Nah, satu regu lainnya berada di luar lingkaran yang bertugas melempar bola ke kaki teman yang ada di dalam lingkarannya. Nah, di sini kita jelaskan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pertama buat ini gambarnya. Kita buat lingkaran ini, lingkaran bulat ya, menggunakan kapur, menggunakan tanda nanti yang lain-lain bisa kita buat. Nah, terus Bapak akan membagi menjadi 2 regu. Nah, salah satu perwakilan masing-masing regu melakukan undian ya atau sweet ya. Nah, regu yang menang berada di dalam lingkaran, regu yang kalah berada di luar lingkaran dengan membawa bola plastik atau bola tenis, bisa juga kita aplikasikan nanti ya. Setelah aba-aba mulai, nah pemain yang ada di dalam lingkaran berlari bebas, dia akan berlari bebas di dalam lingkaran, sebatas lingkaran tersebut ya. Nah, terus dan dapat melompat-lompat untuk menghindari lemparan bola dari regu pelempar. Dia akan berlari-lari untuk menghindari dari regu pelempar. Nah, regu pelempar hanya boleh melempar dari luar lingkaran
ya, dari luar dan tidak boleh masuk regu pelempar ke dalam lingkaran. Dia hanya boleh melempar di luar lingkaran. Apabila bola berhenti di dalam lingkaran, regu pemain berhak mengambil bola dan melempar bola jauh ke luar lingkaran. Dia kalau bola pelemparnya ini jatuh ke dalam lingkaran, nah regu yang berlari di dalam lingkaran ini boleh mengambil dan melemparnya jauh ke luar lingkaran. Dia ada hanya ya kayak gitu ya. Nah, pemain yang terkena bola mendapat sanksi keluar dari lingkaran. Jadi kalau yang kena bola oleh tim pelempar bagi regu yang di dalam lingkaran, maka dia akan keluar dari lingkaran tersebut. Nah, setelah semua pemain yang berada di lingkaran habis, maka terjadi pergantian tempat. Regu main menjadi regu pelempar dan sebaliknya gitu ya. Asik ya kayaknya ya. Ini seru juga nih mainnya. Ya, seperti itu kira-kira permainannya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terus kita lanjut ke permainan pos berangkai. Nah, permainan pos berangkai ini kombinasi jalan, lari, loncat, dan lempar. Nah, ada 4 kombinasi: jalan, lari, loncat, dan lempar. Nah, permainannya bagaimana? Ini bentuk gambar lapangannya. Nah, di sini kita akan membuat bentuk kelompok terdiri atas 5 orang. Nah, kita buat kelompok atas 5 orang. Kita buatlah 3 buah lingkaran sebagai pos 1, pos 2, dan pos 3. Jarak setiap lingkaran adalah 10 meter. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini ada 3 lingkaran yang berbentuk segitiga. Nah, jarak antara lingkaran ini sekitar 10 meter. Jadi boleh juga lebih ya, nggak apa-apa. Terus pos 1 sebagai start. Pos 2, ini pos 1 ya, start, ada tulisannya start. Pos 2 letakkan 5 buah bola plastik, nah, atau bola tenis. Setelah pos 3 diletakkan ban bekas untuk loncatan zigzag sepanjang 8 meter dan keranjang untuk wadah lemparan bola dengan jarak 2 meter dari ban terakhir. Nah, nanti dari ban ini ada kotak kardus ya. Antara ban sampai ke kotak kardus itu jaraknya 2 meter. Nah, jarak ban ini batas dari lemparan itu, ban ini berjarak 8 meter. Nah, pemain pertama berdiri di dalam lingkaran pos 1. Setelah aba-aba mulai terdengar, pemain pertama segera berjalan menuju pos 2 ya. Dia akan berjalan cepat menuju pos 2. Nah, sampai di pos 2 ini ada berlari ya. Udah sampai di pos 2 nanti, pemain mengambil 1 bola, kemudian bola tersebut dibawa berlari ke pos 3. Ini ada pos 3 akan menuju pos 3 ini ada rintangan lompat zigzag ya, ban ya, ada ban di situ. Itu pos 3 ya. Nah, setelah sampai di pos 3, pemain kemudian meloncat zigzag. Nah, zigzag ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ya. Kemudian terus melewati zigzag ban bekas. Nah, sampai di ban terakhir, pemain melemparkan bola ke keranjang sampai di ujung ban terakhir. Nah, pemain tersebut melemparkan bola ke keranjang atau kardus yang kita buat nanti ya. Terus kelompok yang paling cepat menyelesaikan permainan dan bola berhasil masuk ke dalam keranjang akan menjadi pemenangnya. Gampang ya. Nah, ini seru juga. Ini gampang nih. Ya, siapa yang tercepat itu yang menang dan memasukkan bolanya. Oke. Mudah-mudahan bentuk permainan ini dapat dipahami dan bisa kita praktekkan nanti di sekolah. Ya, Bapak sekiankan dulu tentang pengertian atletik. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.